Video membongkar frustasi Syiah Rafidhah, kumpulan dongeng dan cacat sanad, skakmat ilmiah atas frustasi seorang Syiah, pembela kitab Al-Kafi dan Biharul Anwar. Disclaimer dan peringatan penting untuk penonton. Dalam video ini akan kami tampilkan komentar nyata dari seorang penganut Syiah Rafidhah yang menunjukkan bukti mutlak takfiri atau pengafiran masif terhadap seluruh umat Islam di luar golongan mereka. Sunni, Aswaja, dan Salafi semuanya dianggap sesat dan diancam neraka. Teguran keras bagi kaum muslimin yang masih menganggap mereka saudara seiman. Seruan peringatan kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dan membedah isi komentar dari seorang penganut Syiah Rafidhah ini, ada sebuah disclaimer yang sangat krusial yang wajib kita resapi bersama. Komentar yang akan kami tampilkan dalam video ini adalah bukti nyata tanpa rekayasa, langsung dari lisan atau ketikan orang Syiah sendiri, tentang bagaimana hakikat akidah mereka yang sebenarnya. Video ini sengaja kami buat agar kita semua senantiasa waspada terhadap makar, tipu daya, dan bahaya laten ideologi Syiah Rafidhah, dalam hal ini Syiah Itsna Asy'ariyah atau Syiah 12 Imam. Perhatikan baik-baik dalam luapan emosinya, orang Syiah ini tidak hanya menyerang satu kelompok saja. Dia secara terang-terangan mengafirkan dan menyesatkan Sunni, Aswaja, hingga Salafi sekaligus. Bagi mereka, bagi Syiah, siapapun Anda, selama Anda berada di luar lingkaran Syiah, maka Anda adalah musuh yang halal disumpah serapahi dan diancam dengan siksa neraka. Semoga fakta di video ini menjadi teguran yang sangat keras sekaligus tamparan ilmiah bagi sebagian dari kita kaum muslimin yang sampai hari ini masih saja bersikap lugu, bermudah-mudah, dan menganggap bahwa Syiah adalah saudara seiman yang hanya berbeda mazhab fikih saja. Mari kita saksikan bersama bagaimana aslinya wajah akidah mereka ketika topeng kedok takiyahnya sudah lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi pernahkah Anda ikhwah sekalian melihat seseorang yang sedang berdebat, lalu karena kehabisan dalil ilmiah, dia mulai mengamuk, mencaci maki, hingga membawa-bawa sumpah serapah neraka? Jadi, pada kesempatan video kali ini, admin ingin menunjukkan kepada ikhwah sekalian bahwa baru-baru ini di kolom komunitas channel kami, seorang penganut Syiah Rafidhah yang mengaku bernama Syatori meninggalkan komentar yang sangat panjang, penuh emosi, dan dipenuhi kata-kata kotor seperti kunyuk. Ya, jadi dia ketik dalam komentarnya kunyuk ya, yang artinya monyet. Menariknya, di antara cacian itu, dia mati-matian membela dua kitab suci Syiah yang terkenal, yaitu Al-Kafi dan Biharul Anwar. Jadi, si komentator ini sesungguhnya tidak menyadari bahwa pembelaan dia itu merupakan pembenaran terhadap apa yang ada pada kitab ini, yaitu dua kitab ini yang kita sebutkan ini ya, Al-Kafi dan Biharul Anwar. Sekaligus dalam video ini, kita ingin membuktikan kepada kaum muslimin yang awam, yang masih getol sekali atau sungguh cinta terhadap Syiah yang ada di Iran, padahal Syiah yang ada di Iran itu sama mereka dengan Syiah Rafidhah, yaitu Syiah Imam 12, yang ada dimanapun mereka berada. Baik, kita lanjutkan untuk membawa ikhwah sekalian melihat komentarnya secara langsung dulu ya. Jadi ikhwah sekalian, seorang Syiah tadi yang berkomentar, itu meninggalkan komentarnya untuk postingan admin yang satu ini ya. Nanti jika ikhwah sekalian belum sempat membaca postingan ini atau tulisan kami ini, kami akan berikan linknya di deskripsi video agar ikhwah sekalian atau pemirsa sekalian bisa langsung mengklik dan membaca tulisan kami tersebut secara lengkap ya. Jadi ikhwah sekalian yang kalian bisa lihat sekarang di layar ini adalah screenshot daripada komentar akun yang mengaku bernama Syatori tadi, yaitu seorang Syiah tadi ya. Dan tulisannya karena begitu kecil maka kami buatkan rincian khusus yang nanti akan kami bacakan untuk ikhwah sekalian supaya lebih jelas. Tapi kalau ikhwah atau pemirsa sekalian
ingin melihat atau membaca komentarnya secara langsung, bisa di-pause videonya atau dijeda videonya ya, agar bisa membaca dengan seksama. Baik, selanjutnya langsung admin bacakan di sini pernyataan mengenai sikap terhadap kitab dan hadis. Ini salah satu poin dari komentar si komentator Syiah tadi ya. Jadi dia menuliskan di situ yang poinnya, kalian mempertanyakan kitab Biharul Anwar dan Al-Kafi, kata dia, serta tidak mempercayai peristiwa Ghadir Qum. Padahal bagi kami, maksud dia bagi Syiah, peristiwa tersebut sudah sangat jelas menunjukkan bahwa hak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu telah diambil alih. Itu kata dia ya. Lalu tindakan tersebut oleh Syiah tadi dianalogikan seperti pembangkangan iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu poin yang selanjutnya di sini perihal tuduhan terhadap tokoh sahabat dan istri Nabi. Jadi terdapat pula beberapa tuduhan historis yang dialamatkan kepada para sahabat dan istri Nabi SAW. Di antaranya ada terkait Aisyah dan Utsman yang mereka berdua dituduh terlibat dalam pembakaran mushaf Fatimah Az-Zahra. Kemudian poin terkait perang Jamal yang dimana Ibunda Aisyah itu dituduh memimpin serangan terhadap Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Jamal yang menyebabkan gugurnya sekitar 1.800 tentara yang saat itu sedang beristirahat. Lalu terkait wafatnya Ali bin Abi Thalib, adanya tuduhan kolaborasi antara Aisyah dan Muawiyah dalam memerintahkan Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian terkait wafatnya Hasan bin Ali, yaitu ada tuduhan di situ, tuduhan kolaborasi dengan Muawiyah untuk meracuni Hasan bin Ali melalui istrinya yang bernama Ja'dah, yang dia, sang penulis, mengklaim bersumber dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah serta kitab-kitab lainnya. Poin selanjutnya dari tulisan dia yaitu perihal keyakinan terkait Al-Mahdi dan geopolitik kontemporer, yaitu saat ini ya. Jadi dia menuliskan bahwa saat ini diyakini bahwa Al-Mahdi telah hadir bersama Mojtaba Ali Khamenei katanya untuk berjihad di jalan Allah dalam melawan Benjamin Netanyahu dan Donald Trump. Itu kata dia ya. Selanjutnya, diyakini pula oleh dia bahwa beliau, yaitu Al-Mahdi, akan menindak kelompok yang bermadhab Wahabi. Perhatikan di sini, ikhwah. Dia, Al-Mahdinya dia, versi dia, akan menindak kelompok yang bermadhab Wahabi, Salafi, Sunni, dan Aswaja. Jadi tidak cuma Sunni saja, tidak hanya Sunni atau Salafi atau Wahabi, Aswaja pun ikut ditarik di sini. Jadi ini merupakan teguran keras bagi kita semua, terutama pihak-pihak baik dari Salafi yang membela Iran ataupun dari sebagian dari Aswaja yang sangat cinta bahwa Iran ini sekarang seolah-olah berjihad membantu melawan tadi si Israel dan juga Donald Trump Amerika untuk membela Palestina. Ini dibodoh-bodohi kita ya. Nah, keyakinan ini didasari pada sumpah bahwa Islam yang sesungguhnya adalah Syiah Rafidhah. Ini bukti kembali bahwa itulah keyakinan dari Syiah. Syiah Rafidhah ini dalam hal ini adalah Syiah 12 Imam atau Itsna Asy'ariyah. Jadi keyakinan mereka memang adalah umat Islam selain daripada yang di luar Syiah, yang di luar mereka itu tidak sah. Jadi Islam yang sesungguhnya itu hanya Syiah. Ini dia sendiri yang menuliskan ya. Lalu terakhir ada pandangan terkait akhirat dan pintu tobat. Jadi pihak komentator di sini menyatakan tidak memerlukan pengakuan atau kepercayaan dari kelompok lain. Maksudnya dari kelompok yang sudah disebutkan tadi ya, yang termasuk di dalamnya ada Salafi, ada Sunni, ada Aswaja. Jadi menurut pandangan dia, penolakan terhadap konsep ini, maksudnya konsep agama Syiah, itu akan menempatkan kelompok penentang bukan lagi di neraka jahanam, melainkan di lembah Jub al-Hazan, yaitu sumur kesedihan. Ya, ini dinyatakan pula bahwa pintu tobat itu telah tertutup kata dia dan tinggal menunggu konsekuensi di akhirat. Ya, ini menggelikan. Tapi ini yang dia tuliskan ya. Nah, pernyataan ini ditutup oleh tadi Syatori tadi dengan kalimat takbir Allahu Akbar 3 kali. Ya. Baik, selanjutnya mari kita gunakan momen ini di video kali ini bukan untuk membalas makiannya sebenarnya, tapi melainkan
sebagai penawar ilmiah untuk membongkar sebuah rahasia besar, yang dimana rahasia ini sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama sejak lama, ikhwah. Jadi, mengapa orang Syiah itu begitu ketakutan dan emosional ketika dua kitab ini kita bedah secara ilmiah? Yuk, mari kita simak video ini sampai tuntas agar pemahaman kita semakin lengkap terhadap bagaimana sesatnya Syiah Rafidhah ini. Jadi pada poin 1, itu ada dilema besar Syiah yang jika dua kitab ini runtuh, maka akidah Syiah itu bubar. Jadi di poin 1 ini, ya, kita sebutkan dua kitab ini sebagai tiang yang rapuh akidah Syiah. Tiang yang rapuh, yang sama sekali sebenarnya tidak bisa dipakai sebagai dalil dan hujah. Ya. Jadi kitab Al-Kafi, kitab karya Al-Kulaini, dan Biharul Anwar, karya Al-Majlisi, dua ulama kuat mereka, ini adalah fondasi utama doktrin Syiah. Ini yang pertama kita harus sampaikan. Kemudian, dilema mereka, dilema Syiah, jadi mereka ini tidak lagi punya ruang untuk membantah tulisan admin yang sudah admin buat. Jika mereka mengakui isi kitab ini, yaitu kitab yang penuh pelecehan pada sahabat dan juga Al-Quran, maka kedok mereka terbongkar. Namun, jika mereka menolaknya, maka seluruh bangunan agama Syiah itu akan runtuh karena tidak punya lagi rujukan yang lain. Nah, maka kita berikan penegasan di sini, ikhwah. Jadi mengapa si komentator Syiah ini begitu murka ketika kita mengusik kitab Al-Kahfi dan Biharul Anwar? Jawabannya jelas, karena Syiah saat ini sudah tidak punya lagi ruang untuk mengelak. Jadi dua kitab ini adalah tiang penyangga utama agama Syiah. Di dalam kitab-kitab inilah terdapat doktrin-doktrin ekstrim mereka. Seperti tuduhan bahwa Al-Quran itu telah dipalsukan, kemudian pengafiran para sahabat Nabi, hingga pengkultusan para imam mereka yang melampaui batas kewajaran. Jadi ketika Salafi membongkar isi kitab ini ke permukaan, kaum Syiah ini berada dalam dilema yang mematikan. Jika mereka membenarkan isi kitab itu di depan umat Islam yang awam, maka konsekuensinya adalah kedok kesesatan mereka akan langsung telanjang. Namun, jika mereka menafikan atau membuang kitab Al-Kafi dan Biharul Anwar, maka secara otomatis seluruh fondasi akidah Syiah itu akan runtuh dan bubar. Karena apa? Karena mereka tidak akan punya rujukan sejarah dan fikih lagi. Jadi rasa frustasi terhadap fakta inilah yang membuat si komentator tadi mengamuk di kolom komentar kita, ya. Sekarang kita masuk pada poin kedua, yaitu fakta ilmiah kita berikan. Jadi kitab Syiah yang isinya penuh hadis palsu dan sanad yang majhul, ya. Jadi pada poin 2 ini kita beberkan dongeng yang dianggap hadis, ya. Jadi fakta yang kita berikan dulu adalah di kitab Al-Kafi, ulama besar Syiah sendiri yang bernama Al-Majlisi, tadi sudah kita sebutkan di awal, dalam kitabnya yang lain, Mir'ad Al-Uqul, mengakui bahwa dari 16.120 hadis yang ada di dalam kitab Al-Kafi, ada sebanyak 9.485 hadis yang berstatus dhaif alias lemah dan juga majhul, yaitu kekurangan data atau palsu. Maka kesimpulannya, lebih dari 58% pondasi agama Syiah dalam kitab utamanya sendiri diakui cacat oleh ulama mereka. Ini ulama mereka yang berbicara, ya, bukan kroco-kroconya. Tapi tidak ada satupun riwayat di dalamnya yang memiliki sanad tersambung secara valid atau sahih sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tegaskan, si komentator begitu yakin bersumpah demi Allah dan Rasulnya bahwa Islam yang sesat adalah selain daripada Syiah. Jadi Islam yang selain atau di luar Syiah itu yang sesat. Sembari mendewakan rujukan mereka. Mari kita bedah sekarang keyakinan buta ini dengan data ilmiah, ya. Bagaimana mungkin Anda, wahai Syiah, bisa begitu yakin pada kitab yang isi dan rujukannya saja ngawur, terputus, dan majhul? Ketahuilah, jangankan ulama sunnah, ulama besar Syiah sendiri, ya, ulama kalian yang kalian agung-agungkan, yang bernama Al-Majlisi, saat meneliti kitab Al-Kafi dalam kitabnya Mir'ad Al-Uqul, dia itu belak-belakan menghukumi bahwa lebih dari separuh isi kitab Al-Kafi itu isinya dhaif atau majhul
dan tidak bisa dijadikan hujah. Jadi hampir seluruh hadis dalam transmisi Syiah itu adalah karangan mutakhir para ulama mereka yang dicatut secara sepihak atas nama Ahlul Bait. Jadi tidak satu pun riwayat mereka tentang makar para sahabat yang memiliki sanad ilmiah yang sah sampai ke telinga Nabi SAW. Jadi yang kalian imani, wahai Syiah, selama ini sebenarnya bukanlah sabda Nabi, melainkan proyek dongeng dan hoax sejarah. Proyek dongeng yang dipelihara selama berabad-abad. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu menjawab hoax sejarah. Dalam hal ini, sutradara Syiah ya memutarbalikkan fakta ya, agak menggelikan sebenarnya ya. Jadi poin ketiga ini kita akan membaca sejarah yang dituliskan oleh orang Syiah tadi dengan otak kebenciannya. Jadi tuduhan Syiah, Abu Bakar itu merampok hak Ali. Lalu Aisyah ikut membakar mushaf dan Aisyah menyuruh membunuh Ali dan Hasan. Nauzubillah ya. Di fakta sejarah yang diyakini oleh Ahlussunnah bahwa Ali bin Abi Thalib itu membaiat Abu Bakar, Umar, dan Utsman secara sukarela, bahkan menikahkan putri beliau, Ummu Kulthum, dengan Umar bin Khattab. Lalu pembunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah Abdurrahman bin Muljam, yang di sini adalah seorang Khawarij, bukan suruhan Ummul Mukminin Aisyah. Maka kita tegaskan di sini, mari kita lihat betapa kacaunya hafalan sejarah si komentator Syiah tadi. Dia menuduh Abu Bakar merampok hak Ali, menuduh Ibunda Aisyah ikut membakar mushaf bersama Utsman, hingga menuduh Aisyah menyuruh Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali. Sungguh, ini adalah fitnah terjahat dan paling tidak tahu diri dalam sejarah manusia. Harusnya jika Abu Bakar adalah perampok dan Umar adalah musuh, mengapa Ali bin Abi Thalib ridho menjadi menteri dan penasehat utama mereka? Lalu mengapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putri kandungnya, Ummu Kulthum, dengan Umar bin Khattab? Apakah Anda yang Syiah ini ingin menuduh Ali bin Abi Thalib sebagai seorang penakut yang menyerahkan putrinya kepada orang yang kalian sebut iblis? Ya. Lalu tentang pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Seluruh sejarawan sepakat pembunuhnya adalah Abdurrahman bin Muljam, seorang gembong sekte Khawarij yang mengafirkan Ali maupun Muawiyah. Jadi bagaimana bisa otak Syiah Anda itu menyambungkan hal ini sebagai konspirasi Ibunda Aisyah? Ini adalah bukti nyata bahwa ideologi Syiah itu, ikhwah sekalian, kami ulangi, membuktikan hal ini bahwa ideologi Syiah hanya bisa hidup jika pengikutnya terus dicekoki dengan kebencian dan kebohongan sejarah. Poin 4 yaitu khayalan akhir zaman ya. Di sini kita berikan Imam Mahdi Syiah, versi Syiah versus Imam Mahdi yang hakiki ya. Jadi pada poin keempat ini kita beberkan dongeng Al-Mahdi di samping pemimpin politik yang sebagaimana sudah kita sebutkan tadi di pembacaan komentar dia ya. Jadi klaim dia Syiah ini, Imam Mahdi versi Syiah yaitu Syiah Rafidhah dalam hal ini ya, Syiah 12 imam atau Itsna Asy'ariyah. Diklaim kata mereka sudah turun dan sedang mendampingi tokoh politik Iran saat ini untuk memerangi musuh. Siapa? Tadi si Mujtaba tadi, Mujtaba ya, Khamenei tadi, anaknya Ali Khamenei ya. Nah, fakta akidah Islam, Imam Mahdi dalam Islam yang sebenarnya itu adalah keturunan Nabi dari jalur Hasan bin Ali. Ya, lahirnya di akhir zaman dan tidak berakidah Syiah Rafidhah yang hobinya mencaci para sahabat Nabi. Maka kita berikan penegasan terakhir di sini si komentator tadi membawa klaim fiktif ya, fiktif, karangan yang sangat menggelikan. Jadi katanya Imam Mahdi sudah turun dan ada bersama pemimpin Iran saat ini untuk memberangus kalian wahai kaum Wahabi, Salafi, Sunni, Aswaja. Ingat ya, tadi di komentar dia menyebut Wahabi, Salafi, Sunni, Aswaja. Bukan hanya Sunni secara umum, bahkan Aswaja pun itu ditarik ya. Jadi kalau Wahabi, Salafi mah kita sudah nggak heran karena memang ini terus yang digoreng ya. Wahabi, Salafi, Salafi, Wahabi. Tapi kali ini dia juga bawa Aswaja dan ini bukti, tendangan bagi kita, sentilan akal kita bahwa ini loh, para Aswaja sebagian yang sekarang masih membela-bela Syiah ya, meyakini bahwa Iran itu sekarang sedang berjihad. Kita sudah dapatkan jawaban yang nyata di sini bahwa
Mereka, akidah mereka ini sebenarnya ya, yang dicekokin kepada para pengikutnya bahwa selain daripada Syiah, Muslim yang di luar Syiah itu semuanya sesat. Tak pandang bulu, tidak ada yang terkecuali ya. Wahai saudaraku, ikhwas sekalian, ketahuilah. Jadi Imam Mahdi yang dinanti oleh umat Islam adalah sosok mulia yang akan menyatukan shaf kaum muslimin di atas tauhid dan sunnah. Bukan sosok khayalan versi Syiah Rafidhah ini yang keluar dari persembunyian bawah tanah itu hanya untuk menyembelih umat Islam yang mencintai Abu Bakar dan Umar saja. Bukan, ya. Jadi klaim bahwa Imam Mahdi kalian mengitari tokoh politik tertentu saat ini, ya, yaitu si Mojtaba Ali Khamenei tadi, hanyalah komoditas politik demi menjaga kepatuhan buta para pengikut Syiah jelata yang awam agar mau dijadikan martir demi kepentingan kekuasaan. Kita sampai pada closing atau penutup di sini, jadi kita berikan kesimpulan terlebih dahulu, ya. Jadi makian dan kemarahan adalah tameng terakhir ketika sebuah ideologi kehabisan dalil sahih. Ini terjadi pada firqah apapun, ya. Tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat, Nabi, dan Ahlul Bait yang murni. Maka kita saling mengingatkan di sini pada kesimpulan kali ini, ketika Anda melihat atau ikhwas kalian melihat seorang pembela Syiah mulai memaki-maki dengan kata kunyuklah atau yang lain sebagainya dan mengancam orang lain dengan lembah Jub al-Hazan di neraka. Jadi jangan dibalas dengan makian yang sama. Tersenyum saja karena itu adalah indikator yang valid bahwa benteng ilmiah mereka itu telah runtuh dan mereka sedang panik karena kedok kitab suci mereka dibongkar di hadapan publik. Terima kasih ya, kami haturkan kepada akun yang mengaku bernama Syatori tadi yang telah menunjukkan kepada publik atau dunia bagaimana kualitas akhlak dan rapuhnya hujah penganut Syiah Rafidhah ketika dihadapkan pada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus jalannya penyebaran dakwah ini dengan like, share, dan subscribe.